Sudah 2 minggu sejak malam itu, malam di mana Arga menyatakan perasaannya padaku. Sejak saat itu, semuanya berubah. Setiap hari rasanya seperti mimpi yang terlalu indah. Kami sering bertemu, tertawa, saling menghibur di tengah sibuknya pekerjaan. Aku bahkan sudah mulai terbiasa dengan keberadaannya yang selalu ada, tanpa harus kuminta. Tapi entah kenapa, di tengah semua kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kadang saat aku menatapnya, tiba-tiba muncul rasa cemas, seperti sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi. Aku tidak tahu apa itu. Hanya perasaan samar bahwa kebahagiaan ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Suatu sore, Mama memanggilku saat aku baru pulang dari kantor. "Rara, besok malam kamu kosong kan?" tanyanya sambil menata meja makan. "Kayaknya sih kosong. Kenapa, Ma?" "Besok malam kita diundang makan malam sama keluarga sahabat lama Papa. Mereka baru pindah lagi ke kota ini dan katanya pengen silaturahmi. Kamu ikut ya, jangan nolak." Aku mengangguk tanpa curiga. "Siapa namanya, Ma?" "Pak Adi sama Bu Wina. Kamu dulu pernah main sama anaknya waktu kecil kalau nggak salah." Aku hanya tertawa kecil. "Aku dulu main sama banyak anak, Ma. Aku aja udah lupa siapa aja." Mama tersenyum samar. "Nanti juga kamu inget." Aku nggak terlalu memikirkan ucapan itu. Kupikir itu cuma jamuan makan biasa. Tapi ternyata malam itu jadi malam yang paling mengubah hidupku. Keesokan harinya, aku bersiap agak malas. Gaun sederhana, rambut dikuncir setengah, tanpa banyak riasan. Aku nggak tahu kenapa, tapi hatiku terasa sedikit berat. Padahal seharusnya nggak ada yang istimewa malam ini. Papa menjemputku dari kamar. "Ayo, jangan lama-lama, tamunya udah di ruang tamu." Begitu aku melangkah keluar, langkahku langsung berhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Di ruang tamu berdiri seseorang yang sangat kukenal, Arga. Dia juga terlihat sama terkejutnya saat matanya bertemu denganku. Wajahnya pucat sesaat, lalu tersenyum canggung. Aku menatapnya tanpa kata, mencoba memastikan kalau ini bukan mimpi. Tapi ketika aku melihat ayah dan ibuku menyambut sepasang suami istri yang juga tampak akrab dengan Arga, semuanya terasa nyata, bahkan terlalu nyata. "Rara, ini Arga," kata Mama sambil tersenyum lebar seolah memperkenalkan seseorang yang baru. "Anak dari sahabat lama Papa dan Mama dulu." Aku menelan ludah, suaraku nyaris nggak keluar. "Aku tahu, Ma." Mama tertawa kecil. "Tentu kamu tahu. Kalian dulu main bareng waktu kecil kan? Lucu banget ya, bisa ketemu lagi setelah sekian lama." Aku menatap Arga. Dia balas menatapku, tapi kali ini tatapannya penuh kebingungan dan sesuatu yang lain. Mungkin rasa takut yang sama denganku. Malam itu berlangsung canggung. Kami semua duduk di meja makan, tapi percakapan terasa aneh. Orang tua kami terlihat bahagia, bercerita tentang masa lalu, tertawa mengenang kenakalan kami waktu kecil. Aku berusaha ikut tertawa, tapi setiap kali aku melihat Arga, dada ini terasa sesak. Sampai akhirnya, di tengah makan malam, Pak Adi, ayah Arga, membuka pembicaraan yang membuat semuanya berhenti seketika. "Pak Dimas," katanya sambil tersenyum pada ayahku. "Saya senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Saya masih ingat waktu dulu kita bikin janji itu." Papa tersenyum. "Janji yang mana, Di?" "Janji tentang anak-anak kita." Aku dan Arga langsung saling menatap. Aku bisa melihat ekspresi kaget di wajahnya, sama seperti yang kurasakan. Mama menatapku sebentar, lalu berkata lembut, "Rara, kamu mungkin belum tahu, tapi dulu waktu kamu masih kecil, kami pernah berjanji pada keluarga Arga. Kalau kalian sudah besar, kami ingin kalian bersatu.
Suasana langsung hening. Aku meletakkan sendok di meja, tanganku gemetar. Apa maksud Mama? Bu Wina tersenyum hangat. Kalian berdua sebenarnya sudah dijodohkan sejak kecil, Nak. Dunia seperti berputar. Aku menatap Arga, dia terdiam, wajahnya sulit dibaca. Aku tahu dia sama kagetnya. Aku ingin bicara, tapi mulutku kaku. Papa melanjutkan, dulu waktu kamu dan Arga masih kecil, kami memang nggak berani bilang karena kalian masih terlalu muda. Tapi sekarang kalian sudah dewasa. Dan siapa sangka takdir malah mempertemukan kalian lagi tanpa kami rencanakan. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Di dalam hatiku campur aduk antara terkejut, bingung, dan entah kenapa sedikit lega, tapi juga takut. Setelah makan malam selesai, aku pamit lebih dulu dengan alasan kepala pusing. Aku berjalan cepat keluar rumah, mencoba menahan air mata, tapi baru beberapa langkah seseorang menarik tanganku pelan. Ra. Suara itu lembut tapi penuh guncangan. Arga. Aku berhenti tapi tidak berbalik. Kenapa kamu gak bilang? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas panjang. Aku juga baru tahu malam ini. Aku menatapnya, mataku mulai panas. Serius? Dia mengangguk. Aku bahkan gak tahu Papa masih ingat janji itu. Aku pikir itu cuma gurauan masa lalu. Kami sama-sama diam. Hujan mulai turun pelan menambah dingin suasana malam itu. Jadi semua ini kebetulan? Tanyaku. Dia menatapku, lalu menggeleng pelan. Mungkin bukan kebetulan, Ra. Mungkin ini memang cara takdir. Aku menatap matanya, mencoba mencari jawaban. Tapi yang kutemukan hanyalah kebingungan yang sama antara cinta dan keterkejutan yang belum sempat kami cerna. Aku nggak tahu harus senang atau takut, kataku akhirnya. Dia mendekat selangkah, suaranya pelan tapi pasti. Aku juga, tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak akan kabur kali ini. Aku terdiam. Dulu aku pergi tanpa sempat pamit dan aku nyesel bertahun-tahun. Lanjutnya. Sekarang, kalau ini memang takdir, aku nggak mau lagi kehilangan kamu karena alasan apapun. Air mataku akhirnya jatuh. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Semua terasa terlalu cepat. Cinta yang tumbuh diam-diam kini ternyata punya akar yang jauh lebih dalam daripada yang kukira. Aku mendongak menatapnya. Tapi, gimana kalau ini cuma kebetulan, gak? Gimana kalau kita cuma salah tafsir? Aku takut semua ini berakhir gak seperti yang kita harapkan. Dia menggeleng. Ra, gak ada yang kebetulan. Kita bisa aja gak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin dari dulu emang kita disiapin buat saling nemuin lagi. Dia menggenggam tanganku. Hangat, tegas, dan jujur. Kita gak harus mikir jauh-jauh dulu. Aku cuman mau satu hal sekarang. Aku pengen tetap di samping kamu. Entah kita dijodohkan atau enggak, aku udah milih kamu. Bukan karena janji orang tua, tapi karena aku beneran cinta. Aku menatapnya lama, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu aku merasa tenang. Mungkin benar, cinta nggak selalu harus direncanakan. Kadang ia hanya butuh waktu dan kesempatan untuk menemukan jalannya sendiri. Kami berdiri lama di bawah hujan tanpa banyak kata, hanya saling menatap seolah ingin memastikan kalau semua ini nyata. Saat akhirnya aku kembali masuk ke rumah, Mama menatapku lembut. Rara, katanya, kami nggak pernah maksain kamu. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Tapi Mama cuman pengen kamu tahu, dulu waktu kalian kecil, kalian berdua nggak pernah bisa dipisahkan. Bahkan waktu Arga pindah, kamu sempat sakit seminggu karena kangen dia. Mungkin memang sudah jalannya kalian dipertemukan lagi sekarang. Aku terdiam, air mata kembali jatuh.
Malam itu, sebelum tidur, aku menatap foto lama yang sudah mulai pudar. Foto aku dan Arga kecil sedang tertawa di bawah pohon mangga di halaman rumah nenek. Aku tersenyum samar. Siapa sangka anak laki-laki kecil di foto itu ternyata adalah laki-laki yang kini membuat hatiku bergetar setiap kali mendengar namanya. Takdir memang lucu. Kadang ia berputar terlalu jauh, hanya untuk membawa kita kembali ke titik awal, tempat di mana semuanya sudah dimulai. Aku memejamkan mata dan berbisik pelan, kalau ini memang takdir, semoga kali ini aku bisa menjalaninya dengan bahagia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya bahwa beberapa pertemuan memang bukan kebetulan, melainkan janji yang akhirnya ditepati oleh waktu.